Jualan produk digital sepi terus. Ini dia cara bangun sistem tangga nilai atau value ladder supaya kamu bisa tetap cuan setiap hari. So, apa sih yang dimaksud dengan value ladder ini? Jadi di sini penjelasannya ya. Jadi bayangkan Anda baru saja berkenalan dengan seseorang di dunia maya gitu kan. Apakah Anda akan langsung menawarkan barang seharga jutaan rupiah kepadanya? Tentu saja tidak kan. Nah, pasti orang tersebut akan merasa ragu atau bahkan langsung pergi. Hal yang sama berlaku di dunia digital gitu ya. Jadi ada yang disebut dengan konsep yang namanya adalah value ladder atau tangga nilai. Nah, value ladder atau tangga nilai adalah strategi di mana Anda menaruhkan produk dari yang paling mudah diakses atau bahkan gratis hingga yang paling berharga secara bertahap kepada audiens Anda. Kenapa strategi ini sangat penting untuk para konten kreator pemula? Yang pertama adalah untuk bisa membangun kepercayaan gitu. Jadi audiens bisa mencoba kualitas karya Anda perlahan-lahan tanpa risiko finansial yang besar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mencegah penolakan, menawarkan sesuatu yang gratis atau sangat murah, jauh lebih mudah diterima daripada langsung berjualan produk yang mahal. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah perjalanan yang natural. Strategi ini membantu Anda menuntun audiens selangkah demi langkah dari sekedar follower bisa menjadi pembeli yang setia. Jadi itu ya tujuannya untuk bisa membangun sebuah value ladder. Dengan kata lain, value ladder membantu audiens naik kelas secara perlahan bersama Anda gitu. Jadi kita nggak langsung nawarin produk yang harganya jutaan, tapi kita nawarin dari produk yang paling murah gitu kan. Terus abis itu langsung naik sampai all the way to yang paling mahal. Jadi itu dimaksud dengan value ladder gitu ya. Lalu kemudian di sini ada pertanyaannya buat teman-teman ya. Jadi ceritakan pengalaman Anda saat pertama kali mencoba berjualan online. Apakah ada yang langsung membeli atau malah sepi karena Anda langsung mematok harga yang sangat tinggi gitu ya. Teman-teman bisa komentar di kolom komentar di bawah, nanti kita bisa diskusi di sana gitu ya. Lalu kemudian di dalam konsep value ladder ini sebenarnya ada banyak ya, ada bait, front end, middle and back end gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita klasifikasikan menjadi sebuah produk digital, itu kita bisa klasifikasikan menjadi 4 juga ya. 1 2 3 4 itu yang pertama adalah start dari lead magnet atau pintu masuk gratis ini biasanya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan lead magnet ini? Jadi lead magnet ini adalah sesuatu hal yang Anda berikan secara cuma-cuma atau gratis kepada audiens untuk menarik perhatian mereka untuk membangun daftar calon pembeli atau database. Karena produk ini gratis, audiens tidak akan merasa rugi untuk mencobanya gitu ya. Nah, tujuan utamanya adalah untuk menunjukkan keahlian Anda tanpa membuat audiens merasa terbebani biaya gitu ya. Yang kedua adalah membangun hubungan awal yang positif. Yang ketiga adalah mendapatkan data kontak seperti email atau nomor WhatsApp untuk edukasi produk selanjutnya. Berikut adalah beberapa contoh lead magnet yang sangat efektif untuk produk digital yang teman-teman bisa kasih. Yang pertama adalah ebook singkat misalnya. Misalnya ada 5 langkah mudah mulai konten di TikTok dan seterusnya. Yang kedua adalah checklist PDF, daftar perlengkapan studio murah untuk pemula gitu ya. Terus yang ketiga adalah template desain Canva untuk postingan jualan gitu. Yang ketiga adalah mini course, video tutorial 10 menit cara edit video HP dan seterusnya. Itu ada akses komunitas dan seterusnya. Ingat, meskipun lead magnet ini gratis, kualitasnya harus tetap bagus. Lead magnet yang bermanfaat akan membuat orang berpikir kayak gratisnya aja udah sebagus ini, apalagi yang berbayar ya dan seterusnya. Jadi kita bisa desain gitu kan suatu lead magnet yang kemudian orang benar-benar mau coba dan gunakan kayak gitu ya. Lalu kemudian berikutnya di sini antara ebook gratis versus video tutorial gratis. Mana yang lebih menarik menurut teman-teman gitu kan? Pelajari saat baru mulai gitu. Pilih satu dan kasih alasannya gitu ya. Balik lagi ya, ini sedikit survei, jadi teman-teman bisa komentar di kolom komentar bawah, nanti kita bisa ngobrol di sana. Lalu berikutnya yang kedua gitu kan, tadi di sini ada diagramnya ya, kita lihat ya, ada bait, front end, middle and back end, and then so on gitu ya. Itu ada tangga nilainya gitu. Yang kedua adalah dari tangga nilai ini, front endnya adalah tripwire gitu ya. Tripwire si murah yang memikat gitu ya. Jadi di sini penjelasannya, tripwire adalah produk berbayar pertama yang Anda tawarkan kepada audiens. Harganya sengaja dipasang sangat terjangkau, biasanya antara Rp20.000 hingga Rp100.000. Tujuan utamanya adalah memecah kebekuan, mengubah hubungan dari sekedar pemberi dan penerima gratis menjadi penjual dan pembeli kayak gitu ya. Nah, yang kedua adalah membangun komunitas. Sekecil apapun nominalnya, orang yang sudah mengeluarkan uang biasanya lebih berkomitmen untuk mempelajari isi produk Anda dibandingkan sama produk gratisan kayak gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah filter audience, memisahkan mana followers yang hanya pemburu gratisan atau freebie seeker dengan mereka yang benar-benar serius ingin belajar dari Anda. Yang ketiga itu ya. Jadi yang ketiga itu. Berikut adalah beberapa ide tripwire yang Anda bisa buat dengan cepat. Yang pertama, kumpulan prom AI ini ya. Jadi buat teman-teman gitu ya. Biasanya sekarang udah banyak banget ya kumpulan prom AI untuk melakukan apa gitu, bosen banget gitu kan. Nah, kalau
sedikit promosi ya. Jadi kalau teman-teman nih, gue lagi jualan course digital namanya adalah Kreator Viral, teman-teman nggak perlu ngingetin semua prompt-nya, nggak perlu. Itu semua sudah ada custom AI-nya yang teman-teman bisa tanya tanpa menggunakan prompt sama sekali. Jadi langsung aja ngobrol sama AI-nya, nanti dia bisa menjawab sesuai dengan apa yang teman-teman tanyakan. Jadi gila banget gitu ya. Kalau teman-teman beli Kreator Viral itu udah ada banyak banget custom AI yang teman-teman bisa pakai gitu. Lalu kemudian berikutnya di sini yang kedua adalah rekaman webinar. Jadi memberikan nilai tinggi dari sisi diskusi sebelumnya dengan harga yang murah kayak gitu. Lalu ketiga adalah workbook atau planner, membantu audiens mempraktikkan teori yang sudah Anda bagikan. Yang keempat adalah masterclass singkat, video interaktif 30 sampai 60 menit yang membahas satu solusi spesifik kayak gitu ya. Dan yang terakhir ada akses template eksklusif, misalnya 100 template headline viral yang siap pakai dan seterusnya. Pokoknya teman-teman bisa generate itu sekarang udah dengan menggunakan ChatGPT udah sangat mudah banget ya melakukan itu gitu ya. Intinya, Tripwire adalah penawaran yang no-brainer. Artinya, audiens merasa rugi jika tidak membelinya karena harganya terlalu murah dibandingkan sama manfaat yang mereka dapatkan. Jadi kayak gitu ya. Nah, ini ada sedikit pertanyaan buat teman-teman ya. Tim mana nih? Lebih baik jual produk murah tapi yang beli ribuan, atau mending jual produk digital mahal tapi meskipun yang beli cuma dikit? Berikan pendapat teman-teman gitu kan. Nanti kita bisa diskusi di kolom komentar di bawah gitu ya. Lalu kemudian itu yang disebut dengan Tripwire. Lalu yang kemudian berikutnya di sini ada juga yang disebut dengan core offer atau solusi utama Anda. Jadi core offer ini ada penjelasannya. Core offer adalah produk andalan atau produk utama yang Anda jual. Jika lead magnet adalah dan Tripwire adalah pembuka jalan, maka core offer adalah hidangan utama yang memberikan solusi lengkap bagi masalah audiens Anda. Rentang harganya biasanya berada di angka 100.000 hingga 1 juta rupiah. Tujuan utamanya adalah memberikan sebuah solusi total, tidak lagi hanya membahas potongan kecil dari suatu masalah, tapi memberikan sistem atau panduan lengkap dari A to Z. Nah, yang kedua adalah membangun otoritas. Produk ini menunjukkan bahwa Anda adalah ahli yang benar-benar menguasai bidang tersebut. Yang ketiga adalah sumber pendapatan stabil. Karena harganya yang menengah, produk ini biasanya menjadi penyumbang omset terbesar bagi kreator pemula gitu ya. Berikut adalah beberapa perbandingan beberapa jenis core offer yang bisa Anda kembangkan. Misalnya kayak kalau teman-teman videographer gitu, teman-teman bisa bikin seri video modul yang sistematis. Nah, target hasilnya adalah audiens bisa menguasai skill baru secara mandiri. Yang kedua adalah ebook premium, misalnya buku digital mendalam misalnya 100 plus halaman dan seterusnya. Bundle template, kumpulan aset besar misalnya 365 hari konten dan seterusnya. Workshop online gitu ya, sesi belajar live selama 2 sampai 3 hari dan seterusnya. Nah, core offer yang bagus adalah produk yang kemudian membuat audiens merasa kayak inilah jawaban yang selama ini saya cari gitu ya. Nah, game tebak-tebakan ya. Tapi sebelum gue bahasin pertanyaannya, jadi ini kayak ada satu hal yang kurang dari sini ya. Jadi ini adalah sesuatu hal yang unik yang benar-benar gua kembangin sendiri. Ini adalah yang disebut ya, teman-teman bisa gunakan juga dan bisa kembangkan juga sendiri. Yang disebut dengan namanya adalah knowledge bank. Jadi ketika teman-teman lihat ya, ini gue jualan produk digital namanya adalah Kreator Viral. Kreator Viral adalah knowledge bank gua soal masalah digital marketing, produk digital development dan juga viral content. Bagaimana cara bisa jadi viral gitu ya. Nah, di dalamnya itu ada puluhan dan bahkan sekarang udah ada ratusan materi yang bisa teman-teman pelajari di sini tentang yang tadi gue bilang ya, produk digital development, terus juga ada content creations dan juga di sini ada dan juga di sini ada bagaimana dan tools-toolsnya segala macam di sini juga ada gitu ya. Jadi banyak banget dan lengkap banget, dan ini adalah salah satu yang teman-teman bisa bikin juga ya kalau teman-teman mau mengembangkan sebuah core offer yang komprehensif gitu ya. Nah, di sini juga ini salah satu keunggulannya dari Kreator Viral gitu ya. Ini karena gue bikinnya adalah basisnya knowledge bank, gue bisa bikin yang disebut dengan interconnected network brain yang bentuknya kayak begini ya. Jadi setiap gitu ya pengetahuan yang ada di dalam knowledge bank gua itu sudah terdokumentasi dan punya note-nya satu sama lain. Terkadang kan kalau kita belajar sesuatu kan ada orang yang udah jago banget, ada orang yang masih pemula banget. Kalau yang orang-orang yang masih pemula mungkin bisa ngelihat dari sisi sini itu bisa runtut gitu ya, belajarnya kayak oh gua harus belajar ngikutin dari awal sampai akhir kayak begitu ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman yang udah jago banget itu teman-teman bisa ngelihat dari sisi network graph-nya aja di sini, lalu kemudian bisa menentukan oh gue mau belajar ini, oh gue mau belajar itu, gue mau belajar ini, korelasinya antara ini dan itu bisa semuanya terlihat di sini. Jadi buat teman-teman gitu ya, kalau membuat sesuatu hal yang unik, membuat sesuatu hal yang benar-benar bisa ngebantu orang juga gitu ya. Ini gue udah panjang lebar kali tinggi sih gue ngebahas tentang perbedaan antara ebook dan knowledge bank gitu ya, atau produk digital dan knowledge bank. Ini adalah benar-benar sesuatu hal yang sangat
komprehensif yang bisa ngebantu orang untuk bisa jadi lebih pintar. Makanya gue salah satu core offer gue adalah gue bikin knowledge bank. Jadi juga ada statistiknya, teman-teman bisa lihat tuh di sini ya. Statistiknya ini ada hampir 182 konten tentang digital marketing dan segala macam. Ntar gue jelasin kayak gitu ya. Kalau teman-teman mau bikin core offer ya gitulah. Itu sedikit contoh aja gitu ya soal kreator viral. Jadi ini ada sedikit pertanyaan ya buat teman-teman. Jadi game tebak-tebakan, jika seseorang ingin belajar menjadi seorang YouTuber, mana yang lebih cocok? Jadi core offernya A, daftar 10 judul video viral, atau B, kursus lengkap dari nol sampai gajian di YouTube. Coba tebak mana yang jawabannya yang kira-kira teman-teman pas gitu ya. Nah, itu. Habis itu berikutnya ladder lainnya gitu kan. Kalau kita naik tangga satu lagi, itu ada yang disebut dengan namanya adalah profit maximizer. Nah, profit maximizer ini adalah produk atau layanan premium yang ditawarkan kepada pelanggan yang sudah merasakan manfaat dari core offer Anda dan ingin hasil yang lebih cepat, lebih dalam atau lebih personal. Harganya berada di kisaran antara 1 juta hingga 10 juta rupiah plus ke atas gitu ya. Nah, tujuan utamanya adalah meningkatkan profitabilitas karena harganya tinggi. Satu penjualan di tahap ini bisa setara dengan puluhan penjualan yang ada di tahap tripwire kayak gitu ya. Yang kedua adalah high touch service, memberikan akses langsung ke diri Anda atau tim ahli Anda untuk membantu audiens mencapai target mereka secara lebih spesifik. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah membangun loyalitas ekstrim. Pelanggan di tahap ini biasanya akan menjadi pendukung setia atau brand advocates karena transformasi besar yang mereka alami kayak gitu ya. Itu yang ketiga. Jadi ini adalah tujuan dari profit maximizer adalah ini kayak gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ada beberapa bentuk profit maximizer yang bisa Anda tawarkan pada saat teman-teman mengembangkan produk digital. Yang pertama adalah private mentoring, bimbingan one-on-one secara intensif selama periode tertentu. Ini adalah solusi sangat personal dan targeted. Group coaching, mentoring dalam kelompok kecil atau eksklusif. Done for you atau DFY gitu kan. Jadi ini misalnya ada teman-teman mengembangkan produk digital untuk bisa bikin landing page yang bagus. Nah, itu teman-teman bisa kasih offer atau service yang kayak begitu, nanti bisa dibikinin gitu kan landing page-nya segala macam untuk produk digital seseorang, sehingga teman-teman orang tersebut jadi nggak perlu ribet lagi segala macam kayak gitu ya. Habis itu berikutnya di sini ada high ticket workshop, pelatihan tatap muka atau intensif dengan fasilitas yang sangat lengkap gitu. Teman-teman bisa juga yang bikin bentuk yang seperti ini gitu ya. Jadi di tahap ini Anda tidak lagi hanya menjual informasi, tapi Anda menjual transformasi dan kecepatan. Kalau kita ngebahas soal profit maximizer kayak gitu ya. Jadi, nah di sini ada final pertanyaan lagi buat teman-teman. Jadi bayangkan Anda memiliki dana tak terbatas untuk belajar satu skill baru. Mana yang Anda pilih? A, belajar sendiri lewat video kursus atau core offer. B, dibimbing langsung oleh ahlinya sampai bisa gitu ya. Profit maximizer. Sebutkan pilihanmu dan kenapa ya. Dan balik lagi ya. Nanti kita bisa diskusi di kolom komentar di bawah. Nanti kita kira-kira teman-teman tuh yang bagus menurut teman-teman tuh yang seperti apa kayak gitu ya. Jadi balik lagi ke pertanyaan awal yang tadi gitu kan. Tadi kan kalau misalnya di awal gue bilang kan, kalau misalnya produk digital kita sepi, itu kenapa sih dan apa yang bisa kita lakukan untuk bisa tetap cuan tiap hari? Jawabannya adalah dengan mendesain sebuah value ladder di sini ya. Jadi kita bikin dulu lead magnetnya yang versi gratis yang orang bisa icip-icip dulu gitu kan. Bikin tripwire-nya sesuatu hal yang murah yang orang bisa tetap beli tapi dengan harga yang affordable. Yang ketiga adalah bikin core offer, solusi utama Anda, dan seterusnya sampai kita bisa bikin profit maximizer. Nah, ketika kita bisa bikin value ladder seperti ini, lalu kemudian kita bisa diverse produk-produknya kita, orang kemudian kita bisa dapetin gitu kan, ya penghasilan gitu setiap hari gitu ya. Kalau produk satu nggak masuk, produk dua masuk. Produk satu nggak masuk, produk dua masuk. Oh, orang inian nyobain produk ini, kemudian bisa upgrade dan seterusnya. Jadi nggak selalu gitu ya, kita bikin produk digital itu hanya cuma satu doang produk digital, abis itu jual terus abis itu laku. Enggak kayak gitu ya. Kita bisa bikin multiple produk digital yang based on yang ada di sini gitu kan, pakai value ladder ini, lalu kemudian kita jual sehingga kita bisa tetap jadi dapat penghasilan tiap harinya kayak gitu sih. Jadi itu. Dan ini ada satu lagi ya. Di next episode kemudian gua akan menunjukkan salah satu AI tools lagi yang bisa dipakai sama teman-teman untuk bisa mengeksplorasi diri gitu ya, untuk bisa membuat value ladder-nya teman-teman sendiri. Jadi value ladder yang akan teman-teman desain gitu akan bersesuaian dengan
personalitas teman-teman gitu ya. Nanti gua akan kasih lihat di video berikutnya gitu ya. Makanya balik lagi teman-teman ya, jangan lupa subscribe di channel gua ini karena nanti gua akan share lebih banyak ya ide-ide dan juga tools AI yang teman-teman bisa pakai kayak gitu ya. Ya paling itu aja sih yang bisa gue bahas di video kali ini, itu soal tentang yang namanya value leader. Jadi balik lagi teman-teman, nggak usah pusing, zaman sekarang udah ada AI segala macam. Stay tune, subscribe di video kali ini, nanti gue akan kasih lihat toolsnya di video berikutnya. Itu aja sih yang bisa gue sampai di video kali ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Jangan lupa bantu share, like sama komen. Di situ ada website gue juga di akunsu.com. Kalau mau ngobrol-ngobrol bisa ke sana ya. Thanks sudah nonton. Oke, bye.